Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami di channel ini. Saya yakin juga Anda sudah menanti-nantikan kami di sini. Dan tepat sekali bahwa siang ini saya Ida Fahri kembali lagi hadir bersama dengan Anda. Dan untuk sesi ini kembali bersama dengan wakil-wakil kita di DPRD Kota Makassar. Nah, salah satu narasumber sudah bersama saya, ngobrol santai di siang ini Pak Dewan. Baik, saya bersama dengan Pak Hartono dari Komisi B, ya tentu saja DPRD Kota Makassar. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja juga semakin banyak kegiatan Pak ya. Sampai hari ini saya yakin padat. Reses juga sudah Pak ya? Sudah. Oke. Selalu saja di setiap program ini saya mengawali dengan bagaimana kabar para konstituen Pak, dengan tentu saja hal-hal yang ditanyakan pada saat reses. Untuk mengetahui juga sudah sampai sejauh mana progres, kemudian keluhan-keluhan para konstituen ini kemudian ditindaklanjuti. Nah, untuk periode ini seperti apa Pak yang boleh disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami baru-baru melaksanakan reses. Iya. Dan seperti biasa memang usulan-usulan atau aspirasi dari sampai oleh masyarakat kita itu sepertinya terus berulangnya disampaikan. Iya. Dan saya kira itu wajar sih. Iya. Karena memang yang diperlukan sesungguhnya adalah bagaimana setiap dari proses ini ada progres yang setiap saat bisa kita evaluasi. Betul. Nah, kita berharap dari reses ke reses harusnya ada progres. Tahun ini diaspirasikan apa yang dikerjakan. Betul. Dan apa yang sisa untuk nanti diteruskan kepada anggaran-anggaran berikutnya. Iya. Tapi memang yang dominan diaspirasikan masih seputar infrastruktur. Infrastruktur, betul. Terutama drainase. Iya. Apalagi kan momennya lagi musim hujan. Sehingga itu yang paling diributkan. Dan sepertinya memang ada kendala besar di infrastruktur kita, khususnya di drainase ini. Iya. Kendalanya adalah drainase kita hari ini belum terkoneksi secara baik. Sehingga drainase yang harusnya mengalirkan air, itu banyak menjadi tempat penampungan air. Karena tidak terkoneksi antara drainase ini ke saluran-saluran primer yang ada. Iya. Saluran sekunder yang ada. Tidak tembus ke kanal-kanal besar kita. Sehingga air itu mutar-mutar. Akhirnya ya terjadi lah genangan. Mau tidak mau terjadi banjir. Masih seperti yang dominan. Kemudian yang banyak juga disorot terkait dengan perubahan desil. Iya. Itu juga sangat dominan. Kemudian mulai masuk pada perbaikan ekonomi. Iya. Dan saya memang di reses itu mencoba mengarahkan masyarakat kita. Karena gini, reses itu bukan ajang untuk sekedar menjemput keinginan masyarakat. Betul. Kan, tetapi reses itu adalah tempatnya untuk kita berembuk, berpikir bersama apa yang kira-kira akan kita dorong ke depan sebagai pendekatan bottom up, aspirasi dari masyarakat yang nanti dipertemukan dengan arah kebijakan pemerintah kita yang ada di dalam RPJMD kita. Karena kalau tidak ada alat verifikasi RPJMD, semua bisa mengusulkan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya, makanya tugas saya dalam reses itu adalah menyampaikan target pemerintah kita di tahun 2027, karena ini kita sebentar jalan tahun 2026, supaya bersesuaian dengan apa yang nanti diaspirasikan oleh masyarakat kita. Betul. Dan saya juga minta jangan yang diaspirasikan itu hanya infrastruktur. Karena membangun kota ini bukan semata-mata membangun infrastruktur. Membangun ekonomi, membangun pendidikan, kesehatan itu jauh lebih substansi dibandingkan dengan, karena kalau infrastruktur jalan, drainase, jembatan, itu mandatory spending. Nggak diusulkan pun jadi, mesti dikerjakan. Karena itu kewajiban pemerintah. Gitu. Iya, tapi kalau berbicara tentang infrastruktur Pak, ini kan juga boleh dikatakan bahwa belum ada perubahan yang signifikan ya sepertinya Pak ya untuk infrastruktur terutama drainase. Kalau tadi Pak Hartono mengatakan ya drainasenya sudah cukup bagus, tetapi tidak terkoneksi dengan baik satu sama lain. Nah, ini kan sejak dulu
kondisi seperti ini, Pak, sampai sejauh mana kemudian teman-teman DPRD dalam hal ini, dalam hal fungsi pengawasan, Pak? Nah, makanya kita sampaikan begini. Pemerintah kota, dalam hal ini teman-teman di PU, membangun itu adalah menyelesaikan masalah. Iya. Berapapun yang kita bangun, tujuannya adalah menyelesaikan masalah. Bukan sekedar menghabiskan anggaran. Iya. Nah, kenapa misalnya, karena kita jumpai banyak infrastruktur yang dibangun berulang. Iya. Tapi ada infrastruktur yang tidak tersentuh. Iya. Nah, makanya saya malah minta teman-teman di wilayah, di kecamatan, bersama dengan PU, itu melakukan koordinasi untuk membuat peta infrastruktur. Kalau peta infrastruktur itu dibuat, karena kan katanya begini, kita bikin drainase misalnya, kita kerja 500 meter, tapi kan untuk sampai kepada saluran sekundernya butuh 1000 meter. Nah, ketika dia terhenti pada 500 meter, maka air itu akan tergenang di situ, tidak kemana-mana. Nah, yang kita butuhkan adalah bagaimana membuat petanya, sehingga kita tahu tahun ini dikerjakan sampai di sini, berikutnya dikerjakan ke sana lagi, supaya betul-betul selesai. Jangan ada yang berulang, ada yang tidak disentuh. Ya, termasuk juga yang jadi kendala juga, drainase bagus, jalannya rusak. Jalannya bagus, drainasenya tidak ada. Nah, inilah yang membuat dampak dari pembangunan kita kadang tidak maksimal. Karena harusnya pas bikin jalan, perbaiki drainasenya, supaya jalannya bagus, drainasenya bagus, supaya ini masih maksimal oleh masyarakat kita. Nah, ini yang memang masih menjadi pekerjaan bersama, dan tentu kami di DPR dalam fungsi pengawasan kami mendorong bahwa program itu harus jadi solusi bagi persoalan masyarakat. Tidak sekedar kita menunaikan kewajiban, tetapi mesti selesai apa yang diminta oleh masyarakat kita melalui program-program yang dibiayai oleh APBD kita. APBD. Kalau melihat seperti apa hal yang disampaikan masyarakat ataupun konstituen nih Pak Hartono, sampai sejauh mana, berapa persen nih kemudian sudah terlihat bahwa ini sudah terrealisasi? Kalau bicara persentase juga mungkin tidak pas untuk menyebutkan angka itu, tetapi artinya banyak perubahan begitu Pak? Saya kira sudah lumayan lah, sudah lumayan. Yang sudah dikerjakan memang tidak akan selesai pekerjaan infrastruktur itu, tetapi secara umum di Kota Makassar ini baik jalan, drainase, saya kira sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, cuma memang butuh pemeliharaan dari masyarakat juga. Ya, karena tentu juga pemerintah kota tidak bisa menjaga semua jalannya, menjaga semua drainasenya, sehingga masyarakat juga diminta untuk bagaimana sama-sama kita misalnya menjaga ada drainase yang sudah kita bangun bagus-bagus, jangan jadi tempat pembuangan sampah. Kita pelihara sama-sama lah supaya ini berfungsi maksimal. Saya kira kita bersyukur bahwa pembangunan infrastruktur di kota ini berjalan dengan baik, progresnya baik, dan saya kira ke depan memang mungkin tidak lagi fokus di situ. Dan memang kalau kita lihat di visi misinya Pak Wali, infrastruktur itu sekarang ada di poin ketiga. Poin ketiga, artinya bukan lagi prioritas. Yang pertama itu sekarang ada di bagaimana membangun Kementerian Ekonomi dan membuka lapangan kerja. Yang kedua, bagaimana membangun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, baru kita bicara infrastruktur dan seterusnya. Sehingga, nah inilah yang juga saya perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Dan saya sambil dalam reses-reses saya, bahwa mengaspirasikan sesuatu itu, lihat dong apa yang hari ini akan menjadi konsen pemerintah kita supaya nanti ketemu. Nah, sekarang konsennya ada pada bagaimana membangun kemandirian ekonomi. Maka kita dorong aspirasi apa kira-kira yang bisa ketemu dengan apa yang diingat oleh pemerintah kota terkait dengan bagaimana membangun kemandirian ekonomi masyarakat kita. Sebelum kita masuk ke proses ataupun topik pengendalian ekonomi begitu di masyarakat, Pak. Persoalan banjir dulu nih Pak. Kita melihat kondisi kota kita saat ini. Ini kan selalu merasa khawatir kalau kemudian
intensitas hujan yang cukup tinggi, kemudian bersamaan dengan pasang, ini kan juga membuat khawatir Pak ya, bahwa nanti ketinggian air akan semakin tinggi. Seperti apa kemudian ke depannya ataupun sampai saat ini upaya yang dilakukan untuk kemudian bisa semakin meminimalisir untuk kondisi banjir? Ya. Kalau bicara banjir, mungkin yang paling signifikan terdampak itu adalah Kecamatan Manggala, dapil saya, Kecamatan Manggala. Karena ini baru-baru kita kena lagi di awal tahun ini, dan hampir sampai hari ini belum ada solusi komprehensif bagaimana mengatasi persoalan banjir yang ada di Kota Makassar, khususnya ada di Kecamatan Manggala. Saya sudah anggaran sudah tahun. Nah, saya menyampaikan begini, solusi banjir di Kota Makassar ini tidak bisa hanya diselesaikan di titik genangan kita. Tetapi perlu solusi komprehensif dari hulunya, kemudian titik genangan, dan kemudian titik hilirnya. Karena kalau kita mencontoh di Manggala misalnya. Di Manggala itu bisa matahari terik, tapi banjir. Kenapa? Karena banjirnya di kami di Kecamatan Manggala itu banyak-banyak karena limpasan air dari Kabupaten Goa. Kiriman dari Kabupaten Goa. Kalau hujan lokal, saya kira tidak separah itu. Nah, solusinya memang butuh kolaborasi antara pemerintah pusat, mulai Balai Besar Sungai dan Jembatan, dengan pemerintah provinsi, karena melibatkan Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros, Kota Makassar. Karena ada di sana sungai. Kalau itu dilakukan pengerukan dan dilakukan penanggulan, saya kira banjir relatif bisa terkendali, khususnya kami di Kecamatan Manggala. Kalau di kota misalnya, di pusat-pusat kota, saya kira banjir kita selain karena pasang, curah hujan, juga memang banyak disebabkan oleh drainase kita yang tidak lagi berfungsi sebagai drainase. Ada yang jadi tempat sampah, di atasnya dibangun tempat jualan dan seterusnya, PKL, sehingga air itu tidak bisa terjadi sirkulasi air secara baik. Akhirnya ya mau tidak mau terjadi banjir. Itu, nah saya kira penyelesaiannya harus secara komprehensif dilakukan oleh pemerintah kota dengan betul-betul konsen pada penyebab banjirnya, bagaimana mengatasinya. Rapat dengar pendapat Pak, ini mungkin ada beberapa yang sudah kemudian terlihat ya untuk Komisi B. Boleh sedikit disampaikan Pak, apa saja yang kemudian coba didiskusikan ataupun didengarkan, seperti apa mungkin untuk memediasi keluhan Pak ya yang disampaikan oleh masyarakat? Kalau kami di Komisi B dalam minggu-minggu terakhir ini intens menggelar rapat dengar pendapat terkait dengan pajak mungkin sebetulnya. Pajak yang sementara ini teman-teman mengatakan kenapa ada konsen pajak, sementara kan di tahun 2025 pemerintah Kota Makassar itu melalui Bapenda itu mencapai prestasi yang saya kira cukup membanggakan. Kita hampir menembus 2 triliun PAD kita dari pajak ini. Tetapi kami masih menganggap bahwa prestasi hampir 2 triliun ini tidak boleh berhenti sampai di situ. Karena kami masih menganggap masih banyak potensi-potensi pajak yang belum terkelola, termasuk dugaan masih banyak kebocoran dari pengelolaan pajak kita. Sehingga kami mencoba komunikasi dengan teman-teman di Bapenda dan disampaikan bahwa ternyata memang banyak dari wajib pajak kita ini yang pajaknya menunggak bertahun-tahun. Ada yang tidak bayar pajak sama sekali. Nah, kita coba panggil semua kemarin ke kantor. Kita ingin mendengarkan apa masalahnya. Nah, supaya dari situ apa masalahnya, bersama-sama dengan Bapenda, ayo kita selesaikan. Carikan solusinya apa. Dan dia disampaikan semua keluh kesah mereka, para pengusaha ini terkait dengan kewajiban mereka untuk melaksanakan pada nomor 1 tahun 2024 tentang pajak. Ya, itu. Dari RDP ini Pak, apa kira-kira yang menjadi kendala sehingga kemudian para wajib pajak ini yang seharusnya ini tertib membayar pajak setiap tahun, bahkan ada yang tidak membayar. Ada yang bayar pajak, ada yang puluhan tahun tidak bayar pajak. Yang disampaikan mereka pertama, ada yang dengan polosnya mengatakan kami tidak tahu Pak kalau ada pajak. Padahal sudah dikasih surat peringatan berkali-kali terkait dengan kewajiban pajaknya.
Ada yang mengatakan ekonomi sedang tidak bagus Pak, omset kami menurun. Tetapi kan mesti dipahami begini, khususnya untuk pajak restoran yang kami dalami beberapa terakhir ini. Pajak restoran itu kan sesungguhnya para pelaku usaha itu tidak membayar pajak sesungguhnya, tetapi mengumpul pajak ya untuk diserahkan kepada pemerintah kota, karena di dalam bil belanja konsumen kita ya sudah ada 10% itu adalah pajak. Betul. Nah, celakanya karena konsumen sudah bayar pajaknya, tapi pelaku usaha tidak serahkan ke store. Nah, ini yang kita coba betul-betul kasih teguran kepada para pelaku usaha. Bahwa kita sampaikan, kalau masyarakat sudah bayar pajak pada saat mereka bayar makanan mereka, minuman mereka, Anda kumpulkan lalu Anda tidak serahkan, maka itu masuk dalam tindak penggelapan pajak. Itu bisa pidana. Tetapi memang kita juga minta supaya teman-teman di Bapenda itu serius melakukan edukasi, sosialisasi terkait dengan kewajiban pajak ini. Bahwa pajak ini sesungguhnya bukan untuk memberatkan para pelaku usaha, bukan. Tetapi kita minta pelaku usaha ini supaya iklim usaha ini terus kondusif, berkontribusi sama-sama bagi pembangunan kota melalui pajak yang tinggal distorkan. Karena pajak sudah menarik dari masyarakat. Maka pajak yang narik tapi tidak distorkan. Nah, itu kita betul-betul minta Bapenda atensi. Bang kami berikan rekomendasi, kalau sudah dikasih teguran dan tidak dilaksanakan, kita tutup aja. Ya, supaya ada keadilan para pelaku usaha untuk berusaha di kota ini. Artinya Pak, bahwa memang teman-teman Bapenda tidak kemudian mengedukasi, sosialisasi berkaitan dengan pajak ini, karena kan dengar pendapat, hadir Bapenda juga, hadir pelaku usaha juga, itu yang kemudian mengatakan tidak tahu regulasinya bahwa ada seperti itu. Ya. Itulah yang kita sampaikan kepada teman-teman di Bapenda, bahwa jangan juga cuma nunggu orang datang bayar pajak. Anda mesti turun, betul-betul melakukan pendataan, kemudian lakukan sosialisasi, lakukan edukasi, sehingga semua orang tahu, dan hanya dengan tahu tentang kewajiban pajak itulah kita berharap ada kesadaran yang kemudian lahir untuk mereka mau membayar pajak mereka. Bahwa boleh jadi ini akal-akalan, tetapi kami di RDP itu bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi tugas kami adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Kami panggil pelaku usaha, apa masalahnya, panggil Bapenda, kasih ketemu, silahkan tempuh jalan terbaik untuk pelaku usaha melaksanakan kewajibannya. Bapenda, pemerintah kota menerima haknya untuk menerima pajak dari masyarakat yang akan nanti kembali kepada masyarakat untuk dipakai membangun kota ini. Gitu. Betul. Fungsi legislasi kan teman-teman DPR juga, Pak, ya. Artinya dengan kondisi seperti ini sudah harus memang memberikan efek yang jerah kepada memang pelaku usaha yang tidak menaati aturan pajak yang sudah ada. Sampai sejauh ini bagaimana teman-teman? Hanya kemudian komunikasi ke teman-teman Bapenda untuk kembali mengedukasi, kembali memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tanpa kemudian ada efek jerah mungkin selain penutupan tempat usaha? Karena kan secara regulasi yang merupakan peraturan daerah yang disepakati antara pemerintah kota dengan DPR, itu kan kita punya Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak restoran. Nah, tugas kami adalah mengawasi pemerintah kota dalam melaksanakan aturan ini, termasuk pemerintah kota dalam rangka mensosialisasikan peraturan daerah ini kepada pelaku-pelaku usaha. Nah, inilah yang memang kadang tidak secara maksimal dilakukan. Nah, sehingga dari situlah para pengusaha berdalil, kami tidak tahu Pak kalau ternyata ada begini. Nah, ada juga memang yang akal-akal kita mau bayar pajak saja. Ada saja. Tetapi apapun itu, yang kita harapkan adalah Bapenda itu terus melakukan sosialisasi secara maksimal terkait dengan peraturan daerah kita, sambil kami DPR terus memantau apakah aturan ini sudah benar adanya ditegakkan di dalam kehidupan dunia usaha di Kota Makassar. Ada waktu yang diberikan Pak, kira-kira kapan kemudian melihat mengevaluasi lagi untuk yang belum punya? Dari beberapa yang kita, karena semua pelaku usaha dengan kasusnya masing-masing, saat itu juga
Komisi B memberikan rekomendasi. Kasih rekomendasi, dan pasca Lebaran ini kami akan rapat monitoring dengan Bapenda sebagai mitra kerja kami, dan di situ kami akan minta, kemarin yang ini kita panggil nunggak pajak begini, gimana progresnya? Dan kami berharap, dan kami dengar karena ada beberapa kali kita RDP, penyampaian dari teman-teman Bapenda itu mengatakan sudah banyak yang datang dengan kesalahan sendiri datang, punya itikat baik. Ada yang memang tidak bisa langsung selesaikan tunggakannya, minta dicicil. Tapi bagi kami di Komisi B, bukan urusan kami di situ. Urusan cicil mencicil berapa banyak, terminnya berapa, itu urusannya Bapenda. Tugas kami adalah memastikan pelaku usaha ini menunaikan kewajibannya berdasarkan perintah peraturan daerah. Kami percaya dengan ini, dugaan kita insya Allah akan signifikan itu memperbaiki penerimaan kita dari sisi perpajakan kita. Artinya sampai ke 2T, Pak ya? Ya, sekarang kan kita 2025 ini sudah angka 1,97 triliun. Dan Pak Wali mintanya di 2026 ini kalau boleh nembus di angka 2,6 triliun. 2,6 triliun. Ya, dan kita sih menganggap itu target yang rasional. Sepanjang kita bisa menutupi semua kebocoran yang ada, semua pelaku usaha kita dorong untuk menjadi wajib pajak yang baik, patuh, saya kira 2,6 triliun itu bukan angka yang muluk-muluk. Bisa kita capai dengan itu semua. Ya, butuh memang kerjasama dari semua pihak, DPR, pemerintah kota, dan tentu para pelaku usaha. Oke, berkaitan juga dengan perekonomian nih Pak Hartono. Ekonomi masyarakat berkaitan dengan PKL, penertiban PKL ini kan masuk juga nih, ada keterkaitan Pak ya. Bagaimana kemudian mereka mencari nafkah, kemudian tempat yang memang mereka tidak seharusnya di situ, artinya dilakukan penertiban. Kita mengapresiasi juga pemerintah kota yang kemudian melakukan penertiban. Tetapi bagaimana nasib mereka ini Pak, PKL ini yang kemudian sudah ditertibkan, apakah mereka dipindahkan, direlokasi, atau kemudian justru saat ini tidak berkegiatan sama sekali? Inilah memang persoalan pedagang saudara kita yang ada di pedagang kaki lima ini hampir menjadi persoalan di seluruh kota dimanapun saya kira Pak ya. Dan saya ingin bicara begini. Keberadaan PKL yang marak menggunakan pasum-pasum yang ada yang tidak semestinya, itu memang membutuhkan sebuah penataan dengan sebuah konsep ekonomi yang utuh, bangun ekonomi yang utuh. Saya kira mereka juga berjualan di pasum-pasum itu karena tidak ada pilihan. Di situlah bisanya mereka berjualan. Kalaupun misalnya kita mengatakan kita akan merelokasi, sebagus-bagusnya memang ada tempat relokasi yang jelas dulu, baru kita eksekusi. Pindah ke situ. Betul. Karena kalau kita mewacanakan ini kan begitu mereka ditertibkan, usaha mereka berhenti, itu akan menjadi sangat sensitif karena ini menyangkut kelangsungan hidup. Betul. Ya, sehingga ini juga memang satu tantangan bagi pemerintah kota, bagaimana mengatur ini semua sehingga yang ditertibkan kemarin ini kemudian tidak kehilangan pekerjaan hari ini. Karena kita ini sudah, Makassar ini pengangguran terbuka kita itu dari tahun ke tahun tidak ada progres untuk pengurangan angka pengangguran kita. Terus di angka sekitar, sekarang kita punya angka pengangguran itu di angka sekitar 71.000 sekian orang dari angkatan kerja yang ada. Di angka 9,7% lah dari angkatan kerja kita. Sementara pada saat yang sama pemerintah kota kita dengan konsep membangun kota yang inklusif, termasuk ekonomi yang inklusif, kan harusnya kalau diterjemahkan secara bagus, maka membangun ekonomi yang inklusif itu sama dengan kita mengatakan ini adalah peluangnya bagi UMKM, bagi mereka yang mungkin pedagang-pedagang kaki lima untuk bisa mendapatkan akses dari pembangunan ekonomi, program ekonomi inklusif yang sedang dicanangkan oleh pemerintah kita. Cuma ini kan memang tidak boleh hanya sekedar menjadi wacana,
tetapi ada konsep real yang kemudian bisa dihadirkan, yang segera bisa diikuti oleh masyarakat kita. Karena memang kalau secara umum kita bicara ekonomi kota kita, ekonomi kita di Makassar ini tumbuh di angka 5,6% di tahun 2025 kemarin. Iya. Saya kira prestasi. Tetapi pada saat ekonomi tumbuh sebesar itu, tidak signifikan mempengaruhi angka masyarakat miskin kita. Tidak kemudian mempengaruhi angka pengangguran kita. Angka pengangguran tetap di angka 9%. 9%, ya. Kan logikanya ketika ekonomi tumbuh, Iya. maka pengangguran itu harus berkurang. Karena lapangan kerja terbuka. Apalagi kalau kita mengklaim misalnya kota ini sedang tumbuh investasi di kota ini. Kalau data itu, makanya saya kadang mengatakan sepertinya kita perlu mendalami betul ini kebenaran data statistik. Karena secara logika, kalau investasi bertumbuh, betul, maka secara paralel serapan kerjanya terbuka, penganggurannya harusnya berkurang. Betul. Tapi ini tidak. Ekonomi tumbuh, investasi meningkat, tapi pengangguran kita tetap stagnan di angka 9%. Nah, ini apa yang salah, Pak? Di mana yang salah kira-kira? Karena memang kalau kita lebih dalam membedah misalnya struktur pertumbuhan ekonomi kita, itu memang sepertinya tidak banyak melibatkan pelaku UMKM kita. Sementara yang paling banyak digeluti oleh masyarakat kita hari ini adalah usaha-usaha UMKM, betul. UMKM kita. Betul. Nah, sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan program ekonomi inklusif itu adalah memberikan keberpihakan kepada pelaku UMKM ini. Nah, salah satu yang dijanjikan Pak Wali dalam program strategisnya itu adalah memberikan bantuan modal usaha. Saya kira ini penting untuk ditunaikan sehingga ekonomi yang tumbuh ini tidak hanya dikontribusikan oleh pengusaha-pengusaha besar, tetapi ditumbuhkan oleh pelaku ekonomi mikro UMKM. Karena konsep ekonomi pertumbuhan ekonomi yang saya anut, yang saya yakini, yang saya anggap benar adalah pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh banyak kaki. Banyak kaki UMKM. Bukan pertumbuhan ekonomi yang hanya ditopang oleh beberapa kaki besar. Betul. Dan itu yang terjadi di kota ini. Pertumbuhan ekonomi yang besar itu lebih banyak ditopang oleh kaki-kaki besar. Itu juga terkonfirmasi pada angka Gini rasio kita. Angka Gini rasio kita hari ini ada di angka 0,39, hampir 4%. Kalau di atas 3, itu menunjukkan ada kesenjangan besar antara orang kaya dengan miskin di kota ini. Betul. Sehingga, kalau ini tidak menjadi perhatian kita, maka boleh jadi ekonomi kita di tahun 2026 ini kita targetkan tumbuh di angka 6,5%. Tetapi kalau ekonomi itu tumbuh tetapi tidak mengurangi angka kemiskinan, tidak mengurangi angka pengangguran, lalu untuk apa? Kepada siapa pertumbuhan itu kita hadirkan? Nah, biarlah dia pertumbuhan ekonomi tidak tinggi-tinggi amat, tetapi kalau pertumbuhan itu dikontribusikan oleh banyak pelaku ekonomi kita, maka itulah yang sesungguhnya disebut sebagai ekonomi inklusif. Bukan ekonomi yang didominasi oleh konglomerat. Dan itu yang sedang terjadi di kota ini. Di kota Makassar. Saya kembali lagi nih Pak Dewan dengan nasib para PKL kita yang kemudian sudah ditertibkan. Barangkali saja ada yang kemudian nonton kita dan bertanya, ini saya bagaimana ini Kodong? Bagaimana sekarang saya ini? Artinya sebelum dilakukan penertiban itu tidak kemudian dipersiapkan begitu Pak ya? Apakah setelah penertiban mereka dikemanakan? Kemudian selanjutnya akan seperti apa mereka ini? Karena kalau kemudian tidak ditangani, ini akan ada persoalan baru yang timbul. Jadi memang membangun keindahan kota itu tentu harapan kita semua. Membuat semuanya kelihatan indah itu penting. Tetapi kalau membangun keindahan kota ini kemudian harus mengorbankan yang lain, menghilangkan mata pencaharian yang lain, sekiranya itu kurang bijak. Maka sebenarnya penertiban pedagang kaki lima ini sebagai upaya untuk membangun ketertiban kota, keindahan kota, harusnya didahului dengan penyiapan tempat-tempat yang kira-kira bisa menjadi tempat relokasi bagi pedagang-pedagang kaki lima kita. Yang apalagi ini kan menjelang bulan suci Ramadan ini kan di pinggir-pinggir jalan biasanya itu penuh jualan-jualan untuk takjil buka puasa kita.
Tapi dengan tidak adanya persiapan yang maksimal, kemudian tiba-tiba datang ditertibkan, mereka tidak punya pilihan mungkin berjalan di mana. Ini kan bisa menjadi bom waktu juga. Iya. Bisa menjadi bom waktu. Karena saya memahami begini, tingkat kriminalitas yang tinggi di sebuah kota bukan karena apa-apa, tetapi banyak dipicu karena kondisi ekonomi yang sulit. Banyaknya orang yang tidak punya pekerjaan. Nah ini kan berapa banyak pedagang kaki lima yang hari ini kehilangan pekerjaan, kalau tidak segera terfasilitasi untuk mendapatkan tempat yang baru, sebenarnya jadi soal. Dan segera pemerintah kota tidak boleh tinggal diam. Harus ini menjadi konsen bagaimana mencarikan alternatif para pedagang kaki lima kita ini sehingga tetap mereka bisa melanjutkan usaha mereka, melanjutkan ekonomi mereka, karena jumlahnya mereka tidak sedikit, banyak. Ya. Segera pemerintah kota mesti mengambil inisiatif bagaimana mediasi ini semua, menghadirkan alternatif tempat yang pas untuk mereka tetap melaksanakan aktivitas ekonomi mereka. Apalagi kalau kemudian kesenjangan ekonomi yang sudah terlihat. Dan memang itu tidak mudah. Tidak mudah karena kultur masyarakat kita juga emang ya begitulah. Tidak mudah untuk kemudian diberikan keyakinan bahwa kalau ditempatkan di tempat itu akan menjadi lebih bagus. Jangankan pedagang kaki lima, di pasar-pasar kita saja, yang jualan di luar kita suruh masuk, itu kadang susah sekali diajak masuk. Alasannya, di dalam tidak ada yang beli Pak, di luar aja orang beli. Ya cocok juga karena di luar kau menjual. Coba menjual apa kasih pindah ke dalam pas masuk ke dalam. Tapi itulah lagi-lagi butuh komunikasi yang baik dengan mereka-mereka saudara kita, bahwa ini bukan untuk dan saya kira pemerintah kota tidak punya niat untuk menghilangkan ekonomi mereka, pasti tidak. Tetapi upaya untuk menertibkan kota, membangun keindahan kota, cuma ya rasanya memang perlu lebih arif dengan menghadirkan alternatif. Karena setiap kebijakan yang kita lakukan apapun itu mesti menjadi solusi. Kalau orang solusinya kalau kita ingin menghadirkan ketertiban tapi kemudian mematikan ekonomi orang kan juga itu kurang bijak. Tidak bijak. Karena tugas kita ini adalah bagaimana menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat kita. Kita tunggu saja bagaimana kebijakan dari pemerintah Kota Makassar. Saya kira pemerintah kota, segera Pak Wali juga sangat kuat itu. Keseharian sementara dipikirkan polanya seperti apa. Karena saya kira juga Pak Wali hari ini sedang konsen memang bagaimana membangun ekonomi kecil kita ini tumbuh, yang kemudian nanti menopang pertumbuhan ekonomi yang besar itu. Baik. Saya kira ini juga menjadi closing statement Pak ya dari Pak Hartono. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa memang membangun kota ini tidak hanya menjadi tugasnya Pak Wali, tidak hanya menjadi tugasnya kami sebagai anggota DPR, tapi ini adalah kerja kolaboratif antara DPR, eksekutif dengan seluruh masyarakat kita. Termasuk para pelaku usaha, kami selalu mengimbau bahwa salah satu bentuk kecintaan kita pada kota ini adalah menunaikan kewajiban kita, membayar pajak usaha kita untuk kebersamaan kita membangun kota ini. Saya percaya dengan kita menunaikan kewajiban kita masing-masing, melaksanakan peran-peran kita masing-masing, maka kota ini bisa kita bangun jauh lebih maju ke depan untuk kesejahteraan bersama masyarakat kita. Baik. Terima kasih Pak Dewan, Pak Hartono. Selamat bekerja Pak menjadi wakil kita di DPRD Kota Makassar. Ya, dimudahkan, dilancarkan dan baik. Sampai di sini saya Ida Fahri bersama Anda. Sampai jumpa.